Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ialah kita melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah pengantar metode pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi. Pertemuan ke-11, pelaksanaan lapangan campuran beraspal panas. 1. Persiapan penghamparan di atas lapis pondasi agregat. Nah, ini pondasi agregat, ini ada kelas C, kelas B, kelas A. Kemudian setelah padat dari kelas C, kelas B, kelas A itu baru dihampar dengan frame. Nanti ada gambarnya. Ini penghamparan di atas lapis pondasi agregat. Ini kelas A ya. Bagian yang mengalami segredasi dan degradasi diperbaiki. Kepadatan lapisan sesuai dengan persyaratan Bina Marga ya. Ada juga ASCE. Kita menyadur dari ASCE ke Bina Marga. Kerataan permukaan memenuhi syarat. Contoh kemiringan jalan itu 2 derajat, itu mulai diimbangilah. Kemudian tikungan alignment vertikal, alignment horizontal, tikungan tanjakan itu juga diperhatikan. Permukaan bebas kotor. Nah, ini bagaimana bebas kotor itu dikompres dengan angin, disapu, diambil kotoran-kotoran yang ada. Untuk menjamin kekuatan perlu uji kekuatan, ada uji Marshall dan sebagainya. Penghamparan di atas lapis beraspal, kerusakan pada permukaan diperbaiki. Kalau dia kecil-kecil ada patching, dibuat segi 4, di karter dulu, kemudian diperbaiki pondasi lapisnya. Kalau dia sudah besar itu namanya rekonstruksi. Kepadatan permukaan dan kemiringan melintang memenuhi syarat. Nah, ini kepadatan, kemiringan melintang juga memenuhi syarat sesuai dengan syarat-syarat Bina Marga. Kualitas dan kuantitas lapis di bawahnya memenuhi syarat. Tadi syarat Bina Marga. Cara perbaikan lapisan beraspal. Di karter, ini gambar, dipotong segi 4, kemudian diperbaiki pondasinya, dia tergantung retaknya, retak rambut, retak buaya, kemudian lubang-lubang, ini diperbaiki, kelas A, kelas B, kelas C, kelas B, kelas A, kemudian baru dihampar dengan frame, ini frame. Ini sudah di frame, barusan digilas lagi. Ini penambahan lubang di permukaan jalan. Namanya kalau lubang-lubang kecil dibuat segi 4 itu namanya patching. Kalau dia sudah besar itu rekonstruksi. Nah, ini patching. Awalnya tadi dari sini digali, kemudian diberi aspal, digilas. Penghamparan di atas beton semen. Nah, kerusakan pada permukaan diperbaiki. Kualitas dan kuantitas lapis beton semen memenuhi syarat sesuai dengan syarat-syarat beton. Kerataan permukaan dan kemiringan melintang memenuhi syarat-syarat. Ini salah satu contoh gambar kerusakan jalan beton semen yang harus diperbaiki. Nah, kalau semen ini biasanya dia punya waktu. Kalau aspal begitu dia sudah diperbaiki, dia langsung bisa dilewati. Kalau beton ini biasanya agak di stop dulu karena beton punya umur, kekuatannya mulai 1 hari, 3 hari, 7 hari, 9 hari, sampai ke 21 hari. Ini tergantung juga sudah ada obat yang menyatakan bahwa 1 minggu beton itu sudah bisa mengeras. Ini lapis resap pengikat. Nah, ini kata Bapak tadi frame, bahan aspal emulsi, minyak tanah 80 bagian plus bagian aspal keras. Nah, minyak tanah ini biasanya diganti dengan, ya ini minyak tanah nggak ada lagi. Ini diganti dengan minyak apa nanti solar apa. Fungsinya memberi daya ikat antara lapis pondasi dengan lapis yang baru. Jadi memberi daya ikat, kemudian mencegah lepasnya butiran lapis pondasi, kemudian menjaga lapis pondasi dari pengaruh cuaca atau hujan. Nah, ini lapis perekat
spel emulsi ini yang minyak tanah 30 bagian dari 100 itu, ini sama dengan MC 250. Fungsinya memberi daya ikat antar lapis lama dengan lapis yang baru. Jadi ada lapis lama ini di kaki orang ini, yang di atas ini yang lagi dihampar mobil ini lapis yang baru, sebelahnya ini sudah ada lapis yang baru. Penggunaan alat distributor. Untuk memperoleh hasil yang merata, gunakan batang penyemprot, lapis resap pengikat, dan lapis perekat harus dipanaskan pada temperatur yang sesuai dengan viskositas atau kekentalan. Nah, ini contoh batang penyiram. Ini ada di bawah mobil ini, di belakang mobil ini batang penyiram. Ada juga yang pakai otomatis di bawah mobil, ada juga yang pakai tangan. Agak berbahaya, tapi ini temperatur penyemprotan aspal cair. Ini tipis dan grade aspal S551. Ini temperaturnya ini Fahrenheit, ini 70 sampai 160, derajat Celcius 20 sampai 70. Ini terus dilanjutkan, bisa dibaca nanti, tolong diperhatikan ini. Ini tujuan pengamparan. Meletakkan campuran beraspal pada perkerasan lama dengan lebar, elevasi, kemiringan melintang, ketebalan sesuai dengan rencana dan menghasilkan tekstur yang seragam, tidak bergeser atau beralur. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan alat penghampar finisher. Nah, ini namanya finisher. Ini orang yang bekerja, 2 orang. Ini yang satunya ini sopir. Kemudian biasanya kalau finisher bagus, si finisher ini mendorong si dump truck yang membongkar aspal ke dalam finisher. Di belakang orang 2 ini biasanya ada pakai skop, dia finisher memfinish. Jadi biasanya antara sambung-sambungan ini ada toka-toka, ada yang tidak rata, itu dikerjakan dengan menggunakan skop. Alat penghampar finisher. Nah, ini sayap hamper, pengemudi masukkan material. Ini pengemudi masukkan material. Bagian utama finisher dibagi 2. Unit traktor, ini traktor bagian penggerak. Unit sepatu, ini bagian sepatu. Ini pintu masuk hamper. Unit traktor berfungsi menerima campuran beraspal dari truk, kemudian mendistribusikannya ke ulir dan melanjutkannya ke unit scrap. Jumlah campuran beraspal di ulir pembagi tidak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak sehingga memenuhi auger. Nah, ini yang salah, tidak penuh tapi sudah dijalankan si finisher itu. Ini juga terlalu penuh, juga salah. Ini yang betul, ini sudah sekitar setengah lebih baru dijalankan finisher tersebut. Nah, unit sepatu berfungsi menghampar campuran beraspal dengan tebal, kemiringan, dan kerataan yang sesuai, memberikan prapemadatan sebelum pemadatan, dan menentukan tekstur permukaan di campuran beraspal. Nah, ini fungsinya. Unit skid. Unit skid adalah prapemadatan sebelum pemadatan dengan jenis pemadat tumbuk, tamping bags, atau jenis pemadat getar, vibrotape. Jika alat penumbuk tidak berfungsi dengan baik, maka akan terlihat tekstur kasar dan terbuka. Jadi pori-porinya akan terbuka, kelihatan si aspal itu kalau tidak padat. Biasanya di hari hujan, kemudian si tandemnya tidak begitu bagus, beratnya si tandem itu tidak bagus, tidak padat. Penyesuaian alat penumbuk ini hanya 1 kali selama ketebalan, dan karakteristik campuran beraspal tidak berubah. Ini jenis pemadat tumbuk, ini jenis pemadat getar, vibro itu getar.
Penerimaan campuran beraspal. Tiket pengiriman. Surat pengiriman tiket merupakan arsip yang penting untuk mengendalikan kualitas dan kuantitas aspal. Kualitas apa? Kualitas aspal. Kualitasnya, suhunya, kemudian kuantitas itu jumlahnya. Maka perlu tiket. Pemeriksaan campuran beraspal dari evaluasi. Pengamatan secara visual waktu penerima campuran beraspal di lokasi penghamparan. Beberapa indikasi dari penyimpangan campuran beraspal dapat dilihat secara visual antara lain. Berasap biru, panas yang berlebihan, overthink, tampak kaku, temperatur campuran rendah. Nah, jadi ada yang ketinggian, ada yang kerendahan, tampak kering, campuran kurang aspal. Nah, itu tampak kering, dia begitu ditaruh dia akan turun, tapi tidak begitu turun sekali. Permukaan di atas itu tampak rata, campuran berlebihan aspal. Akhirnya tidak terselimuti campuran kurang sempurna. Jadi ada warna putih, ada warna hitam, itu tidak sempurna. Ini sering terjadi di lapangan. Pelaksanaan penghamparan. Koordinasi antara unit produksi campuran beraspal (AMP) dengan pelaksanaan penghamparan di lapangan, menjamin keseragaman dan kontinuitas penghamparan, rencana produksi, dan penyetop sementara karena hujan. Nah, ini karena hujan. Pengaturan ketebalan dan kemiringan melintang. Hasil tekstur permukaan menunjukkan seragam ketebalan dan kemiringan melintang sudah sesuai, maka tidak diperlukan pengatur skren. Pengaturan skren. Bila diperlukan pengaturan skren, maka harus dilakukan secara bertahap karena perlu penyesuaian. Jarak untuk mencapai kondisi seimbang pada ketebalan diinginkan adalah kurang lebih dari 5 kali panjang skren. Nah, ini contoh gambarnya. Ini perlu diatur panjang skren ini. Jika tekstur dihasil kurang baik, maka dilakukan pemeriksaan skren. Nah, ini jika tekstur kurang baik, maka dilakukan pemeriksaan. Terlalu banyak memasok material pada auger, overfeeding auger, menyebabkan penyimpangan seperti terjadi gelombang bayangan auger dan juga menyebabkan keausan pada auger. Terlalu sedikit memasok material pada auger. Underfeeding auger penyebab kualitas permukaan yang kurang baik. Pengaturan lebar hamparan. Lebar hamparan harus sesuai untuk penghamparan lapis per lapis sehingga sambungan tidak terletak di suatu garis vertikal. Perbedaan posisi gabungan tersebut paling sedikit sejauh 15 cm. Penambahan lebar hamparan pada bagian pelebaran jalan harus terjangkau ulir pembagi auger untuk menghindari terjadinya segredasi. Nah, segredasi itu jadi aspalnya turun, ini bahannya masih tetap naik, maka perlu diaduk, diputar-putar di dalam finisher tersebut. Sambungan melintang. Jika perkerasan tidak dilalui oleh lalu lintas, maka akhir dari sambungan dapat dibuat tegak. Jika dilalui lalu lintas, sambungan dapat dibuat miring, taper, atau sebagai peralihan. Ini contoh. Yang atas ini contoh sambungan yang tidak dilalui oleh kendaraan, jadi ini sambungannya. Kemudian yang bawah ini dibuat sambungan miring, cara untuk membuat sambungan melintang. Ini sambungan memanjang. Sambungan panas dapat dilakukan jika penghamparan atau finisher berbarengan pada dua sisi. Finisher di belakang membuat hamparan overlap 25 sampai 50 mm dengan hamparan finisher di depan. Sambungan dilakukan bila salah satu hamparan selesai dipadatkan dingin, kemudian dilakukan pada sisi sebelahnya. Ini cara membuat sambungan memanjang. Ini ada 3 cara, ada 3 gambar. Silakan diperhatikan. Pekerjaan perapihan.
Pekerjaan perapian dengan penebaran campuran secara manual hanya boleh dilakukan jika hamparan dengan finisher tidak bisa dilakukan. Nah ini pakai sekop kata Bapak tadi, pakai gerobak atau angkong kalau bahasa kitanya. Penebaran campuran tidak terjadi segredasi. Pekerjaan perapian hanya dikerjakan khusus pada sambungan. Nah ini pada sambungan ini perlu sekop yang ada 3 item ini. Pemeriksaan hamparan, tekstur permukaan, kerataan permukaan, ketebalan hamparan, sambungan. Ini perlu juga diperhatikan, perlu diperiksa dan diperhatikan oleh pengawas lapangan. Pemadatan, faktor yang mempengaruhi pemadatan. Karakteristik campuran. Campuran apa, jenis aspalnya apa, jenis, kemudian pengaruh lingkungan. Situ hujan, hati-hati hujan. Biasanya hujan kalau dihentikan. Sket ketebalan hamparan, sket tebal hamparan. Alat pemadat, apa itu? Alat pemadatnya tergantung, ada yang tandem roller, ada tandem saja. Pelaksanaan pemadatan. Pemadatan dibagi 3 tahapan. Pemadatan awal, breakdown, rolling, dan pemadatan antara, intermediate, rolling. Nah ini yang rodanya semuanya karet. Yang ini biasanya bergabung antara karet dengan yang tidak. Dan pemadatan akhir, nah ini finishing rolling. Kemudian alat pemadatan, ada tandem, ada roller, tandem roller. Faktor-faktor yang diperhatikan selama pemadatan. Kecepatan pemadatan, jadi pemadatan itu kecepatannya perlu juga diperhatikan, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Biasanya sekitar 20 km per jam atau 10 km per jam. Jumlah lintasan, nah ini perlu juga dihitung jumlah lintasan, jangan kurang, jangan lebih. Ketebalan hamparan, jadi ketebalan tergantung dari rap yang ada. Itu ada 5 cm, untuk ATB itu minimal, HRS itu 3 sampai 5 cm, biasanya 3 cm, kalau ATB 5 cm. Temperatur pemadatan, nah ini temperatur juga harus diperhatikan. Makanya di roda-roda tandem itu biasanya ada airnya untuk pemadatan, jangan sampai aspal itu melekat di bannya tandem tersebut. Pola pemadatan, sambungan melintang, sambungan memanjang, tepi luar. Ini biasanya jarak dengan berem dimulai dari sisi yang rendah bergerak ke sisi yang tinggi. Makanya perlu derajat 2%, 1-2% kemiringan jalan agar air tidak tergenang di badan jalan tersebut. Ini kecepatan alat pemadat. Ada jenis alat pemadatnya, mesin gilas roda besi, stabis, kemudian mesin gilas roda karet, mesin gilas roda besi. Ini awalnya bisa diperhatikan di tahap pemadatannya ini. Awal, antara, akhir. Ini kilometer per jam itu kata Bapak tadi, ini cuma 3 km per jam. Ini ada maksimalnya 4 atau sampai dengan 8. Ini rentang temperatur pemadatan. Nah ini rentangnya. Ini perlu diperiksa juga. Pemadatan awal, pemadatan antara, pemadatan akhir. Ini derajatnya. Penetrasi 80, 60, 40. Ini yang paling rendah. 40 ini rata-rata dipakai sekarang ini. Ini makanya aspal sering rusak. Penetrasinya, temperatur campurannya tidak begitu bagus. Nah ini pemadatan awal. Pada pemadatan awal khususnya pergerakan roda, mesin gilas berada di depan. Dengan posisi tersebut akan memperoleh gaya tekan ke bawah dan bukan dorongan seperti halnya sebaliknya. Ini contoh ini. Jadi maju tandemnya, kemudian mundur. Ini gambarnya. Ini pemadatan sambungan melintang. Pemadatan sambungan melintang, jalan alat pemadat awal terlebih dahulu dilewati secara melintang secara sambungan tersebut overlap 15 sampai 20 cm. Pemadat sambungan memanjang. Pemadatan sambungan memanjang, jalan alat pemadat awalnya awal lintasan sekitar 10 sampai dengan 15 cm. Dari lebar roda pemadatan dilewatkan pada
hamparan perkerasan baru yang belum dipadatkan. Nah, ini contoh gambarnya, ini dari tampak atas ini. Pemadatan pada tanjakan dan turunan. Nah, ini perlu diperhatikan, tanjakan dan turunan. Pemadatan pada kondisi jalan dengan kelandaian tinggi, maka penggunaan alat pemadat harus diperhatikan. Karena ada kecenderungan campuran beraspal akan terdorong ke arah turun. Jadi, ada kecenderungan aspal itu ke arah turun, jadi lebih tebal di turun. Kenapa lebih tebal di turun? Biasanya akan terjadi blending, akan terjadi gelombang-gelombang sebelum naik tanjakan tersebut. Pada pemadatan awal, posisi mesin gilas roda besi statis tidak seperti biasanya. Di balik roda pergerakan, roda penggerak ada di bagian depan. Nah, ini contoh pemadatan mesin gilas roda besi dan mesin gilas roda karet. Nah, ini yang roda karet, ini biasanya di depan posisi yang roda karet, yang roda besi ini di belakang dari roda karet ini. Ini semua roda karet ini dikasih air supaya aspal tidak melekat di ban-ban si roda besi maupun roda karet ini. Nah, kesalahan-kesalahan pelaksanaan. Pemberian di permukaan jalan tidak merata. Pemberian di permukaan jalan tidak merata. Nah, ini. Kemudian ini gambarnya. Pengisian campuran beraspal ke finisher terlalu berlebihan. Nah, ini. Jadi tidak bagus. Sebaiknya si finisher ini mendorong si dump truck, itu yang lebih bagus. Jadi sedikit demi sedikit. Penghamparan campuran beraspal dilakukan pada malam hari tanpa penerangan yang cukup. Nah, ini tidak bagus ini. Pada malam hari tanpa penerangan yang cukup, jadi tidak rata si aspal tersebut pada waktu dihamparkan, tidak bagus waktu dihamparkan. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.